Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Cinta Ganiahbon, salah satu perwakilan anggota kelompok 1 Praktikum Bioinformatika. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan hasil pembahasan kelompok kami pada Praktikum Bioinformatika Objek 2 yang berjudul Penggunaan CN3D pada NCBI dan aplikasi Chimera dalam visualisasi 3D protein yang beranggotakan pertama, Angelisa Amanda dengan akhiran BP 2008, Mutia Aprilita dengan akhiran BP 2016, Cinta Ganiah Bond dengan akhiran BP 2028, Miratil Hayati dengan akhiran BP 3012, Winnie Rabiel Firsti dengan akhiran BP 3022, dan Alia Wafda dengan akhiran BP 3030. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan protein yaitu 1GPL atau 1GPL. Pada laman utama NCBI, pada database dicari protein, lalu untuk kolom pencarian diketik protein 1GPL, lalu di search. Setelah muncul laman pencarian 1GPL, kita lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu berapa jumlah database keseluruhan enzim. Di laman ini, pada bagian items, berjumlah 3, itu merupakan jumlah database keseluruhan dari enzim. Lalu, berapa jumlah database pada animals, plants, fungi, dan sebagainya. Di bagian kiri atas terdapat spesies, dan dituliskan ada animals berjumlah 3. Untuk protein 1GPL hanya ada pada spesies animals. Pertanyaan kedua yaitu sumber database. Untuk sumber database ada di bagian bawah spesies, yaitu source database. Ada 2, yang pertama PDB ada 1, lalu Uniprot KB atau Swissprot ada 2. Berikutnya pertanyaan ketiga adalah genetic compartment. Untuk genetic compartment pada protein 1GPL tidak dituliskan pada NCBI. Saya serahkan kepada rekan berikutnya. Baiklah, saya Miratil Hayati akan menjelaskan jumlah asam amino dari protein 1GPL, di mana kita mengklik item yang pertama. Di sana menyebutkan ada 432 asam amino. Selanjutnya itu fungsi dari masing-masing urutan asam amino. Pada website NCBI ini sendiri tidak menjelaskan secara terperinci masing-masing urutan asam amino tersebut. Selanjutnya, untuk format FASTA dari enzim tersebut, yaitu, kita mengklik FASTA pada rantai RP2 lipase tersebut. Nah, di sini dapat terlihat format FASTA untuk protein 1GPL tersebut. Terima kasih. Saya serahkan kepada rekan saya Mutia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai identify concept domain yang dapat kita lihat di bagian kanan dari halaman sebelumnya. Nah, pada halaman ini kita dapat melihat klasifikasi dari protein ini dan superfamilinya. Superfamili dari protein ini adalah lipase superfamili. Selanjutnya, kita dapat melihat grafik dari protein ini pada rantai A. Berikutlah tampilan grafik dari protein ini di rantai A. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yang selanjutnya. Selanjutnya, kita buka aplikasi PDB atau Protein Data Bank, di mana di menu search itu kita cari
dengan pilihan 1 GPL. Lalu kita cari. Di mana di sini terdapat klasifikasi yaitu Serine esterase. Dengan organismenya itu Cavia porcellus dan mutasinya itu tidak ada, membran proteinnya ada. Lalu scroll ke bawah, di mana kita melihat di sini ada makromolekul, di mana makromolekul dari protein 1GPL tersebut yaitu RP2 lipase dengan panjangnya lengannya itu 432 dengan organismenya itu Cavia porcellus. Terus selanjutnya kita scroll ke bawah untuk melihat mikromolekul atau small molecule, di mana ID-nya itu kalsium dengan nama formulanya itu kalsium ion. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Ale. Baik, selanjutnya untuk melihat struktur 3D protein atau untuk mengubah bentuk protein menjadi model kartun, space fill, ball stick, dan juga backbone, dapat mengklik pilihan struktur pada gambar protein 1GPL tersebut. Saat sudah masuk pada halaman struktur, scroll ke bawah dan ubah viewernya menjadi JavaScript viewer. Lalu dapat diubah style protein tersebut menjadi kartun, backbone, space fill, ball and stick, dan juga yang lainnya. Selanjutnya, untuk melihat anotasi atau catatan dan komentar yang ditambahkan mengenai protein tersebut, dapat melihat menu di atas dan mengklik menu anotasi yang berada di sebelah menu struktur. Saat sudah masuk pada halaman anotasi, dapat dilihat komentar-komentar dan tambahan-tambahan mengenai protein tersebut. Selanjutnya, saya alihkan kepada rekan saya, Winnie. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, terkait dengan sequence, kita bisa mengklik salah satu menu di atas, yaitu menu sequence, kita klik. Lalu akan muncul gambar seperti di layar. Gambar inilah merupakan gambar dari protein 1GPL atau gambar sequence dari protein 1GPL. Untuk pertanyaan yang terakhir, untuk mengubah protein 1GPL ke dalam berbagai bentuk dapat menggunakan aplikasi Chimera atau aplikasi CN3D. Nah, kali ini kita akan menggunakan aplikasi Chimera. Langkah yang pertama, kita klik File. Setelah itu, klik Fit by ID. Lalu kita masukkan ID protein yang akan kita cari, yaitu 1GPL. Maka protein yang kita cari akan terlihat seperti yang di layar, yaitu protein 1GPL. Untuk mengubahnya ke dalam berbagai bentuk, kita dapat mengklik Action. Habis itu klik Atom atau Bond. Nah, yang pertama kita ubah menjadi stick.
untuk tampilan dari style stick seperti yang di layar. Setelah itu untuk style berikutnya, style ball and stick. Maka tampilan yang terlihat seperti yang di layar. Pada aplikasi Chimera hanya yang terlihat itu atomnya saja yang berubah. Nah, untuk style berikutnya, kita klik action lagi. Lalu style yang berikutnya, style wire. Maka akan terlihat seperti ini. Dan untuk style yang terakhir, kita klik action lagi. Lalu kita pilih style yang spare. Maka akan terlihat seperti yang di layar. Sekian penyampaian dari Winnie. Winnie kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai praktikum bioinformatika objek 2, cara penggunaan CN3D pada NCBI, dan juga aplikasi Chimera pada visualisasi 3D protein. Saya, perwakilan kelompok 1, meminta maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.